Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 199, Keluarga Huang Kecil yang Mengecewakan. Ledakan keras terdengar. Tubuh Zhao Su goyah dan mundur selangkah. Karena terkejut, dia mendongak ke arah sumber suara dan melihat seorang wanita cantik muncul dari kehampaan. Tuan. Melihat wanita itu, Lilu berseru kaget. Pada saat ini, Ao Baiksue pun bergegas menghampiri wanita cantik itu, dan memberi salam penuh hormat, salam bibi bela diri. Wanita cantik ini adalah orang yang sama yang membawa Lilu pergi 3 tahun lalu, Li Molin, memiliki nama keluarga yang sama dengan Lilu. Li Molin mengangguk lalu berjalan ke arah Zhao Su. Berhenti di depannya, dia berkata, kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu masih terlalu jauh dariku. Zhao Su mendengus, mengapa kau tidak mencobanya? Zhao Su tampaknya mengalami kerugian sebelumnya, tetapi ia melancarkan serangan itu dengan cepat. Kenyataannya, kekuatan dirinya dan wanita itu sama. Li Molin tidak membantah mendengar ini. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Huang Xiaolong, namamu Huang Xiaolong, kan? Aku tahu muridku Lilu menyukaimu, tetapi dia sekarang adalah murid Dewa Templar. Aku tidak keberatan jika kalian berdua ingin bersama, dengan syarat kalian juga bisa menjadi murid Dewa Templar. Li Molin melirik sekilas ke arah Zhao Su ketika dia mengatakan hal ini dan kemudian kembali menatap Huang Xiaolong. Aku tahu identitasmu tidak biasa, tetapi identitas atau latar belakang apapun tidak penting di hadapan Dewa Templar. Kecuali tentu saja, jika kamu adalah seorang master alam dewa. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ao Baiksue dan Lilu, ayo pergi. Lalu terbang dan pergi sambil menghancurkan kehampaan. Ao Baiksue mengikutinya dari dekat sambil melompat. Air mata mengalir di pelupuk mata Huang Xiaolong. Menatap wajahnya untuk terakhir kalinya, suara Lilu terdengar terisak, Xiaolong, aku akan selalu menunggumu di kuil dewa. Dia pun berbalik dan menghilang. Melihat Li Molin pergi, Zhao Su ingin menghentikannya tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bahkan jika itu Zhao Su, dia mungkin tidak bisa menghentikan mereka bertiga. Li Molin baru saja mengatakan bahwa identitas apapun tidak ada artinya di hadapan Dewa Templar kecuali jika Anda adalah penguasa alam dewa. Penguasa alam dewa. Huang Xiaolong menatap bayangan Lilu yang menjauh dan Ao Baiksue di sampingnya, tangannya mengepal erat. Melihatnya semakin menjauh, rasa sakit yang berdenyut-denyut menusuk hatinya. Sangat tidak nyaman. Selama ini, Huang Xiaolong mengira dirinya adalah seseorang yang cukup kuat untuk melindungi keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya. Ia tidak menyadari betapa bodoh dan menggelikannya anggapan tersebut hingga sekarang. Dia tidak berdaya melindungi orang yang dicintainya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Lilu dibawa pergi tepat di depannya. Aura pembantaian yang dingin dan membekukan keluar dari tubuh Huang Xiaolong, membekukan aliran udara di sekitarnya. Pandangan Huang Xiaolong berubah menjadi merah tua yang dingin. Zhao Su berdiri di sampingnya, ingin menyampaikan beberapa patah kata penghiburan, tetapi karena tidak tahu harus berkata apa, dia tetap diam. Dia berempati dengan perasaan penguasanya, seperti dirinya yang lemah dan tidak berdaya saat itu. Tahun itu, dirinya yang lemah dan tidak berdaya hanya bisa menyaksikan wanita yang dicintainya terbunuh di depan matanya sendiri. Rasa sakit seperti itu jauh lebih buruk daripada hatinya sendiri yang digali. Huang Xiaolong baru bergerak saat malam tiba. Berbalik, dia kembali ke Southern Hill Estate tanpa mengucapkan sepatah kata pun sampai dia tiba di halaman kecilnya sendiri. Dia menoleh ke arah Zhao Su, kamu bisa istirahat, aku baik-baik saja. Suara serak terdengar. Baik, Yang Mulia. Zhao Su memberi hormat dengan hormat sebelum melangkah mundur, mengetahui bahwa yang paling diinginkan Huang Xiaolong saat ini adalah ketenangan dan kesunyian. Setelah Zhao Su pergi, Huang Xiaolong berdiri di halaman. Ia duduk, tepat di lantai halaman. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ki yang dingin, kuat, dan mematikan yang keluar dari tubuhnya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Suatu malam berlalu. Huang Xiaolong duduk di halaman sepanjang malam seperti patung, tidak bergerak sedikit pun. Sinar matahari pagi bersinar dari atas ke tubuh Huang Xiaolong. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari Huang Xiaolong. Niat membunuh yang kuat berputar di sekitar Huang Xiaolong menimbulkan perasaan sunyi dalam semalam. Saat Zhao Su dan Fei Hou memasuki halaman Huang Xiaolong dan melihatnya duduk di tanah, kaki mereka berhenti melangkah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir penguasa, Fei Hou berkata dengan ekspresi khawatir. Zhao Su telah memberitahunya tentang apa yang terjadi. Lebih baik kita biarkan penguasa tenang dulu. Zhao Su menggelengkan kepalanya, berdasarkan karakter penguasa, tidak akan terjadi apa-apa. Fei Hou mengangguk. Keduanya meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Waktu terus berjalan maju. Matahari bergerak ke titik tertinggi di langit, panas menyelimuti daratan, lalu bergerak ke arah barat, menandakan waktu senja. Sekali lagi, langit menggelap dalam senja yang sunyi dan sepi. Pada hari ketiga,
matahari kembali menyinari daratan dengan sinar matahari yang hangat. Begitu saja, Huang Xiaolong duduk di lantai halaman, tidak bergerak selama 3 hari 3 malam. 3 kali sehari, Zhao Su dan Fei Hou akan melakukan perjalanan ke halaman Huang Xiaolong. 3 hari 3 malam kemudian, Huang Xiaolong yang tadinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan tiba-tiba bergerak. Niat membunuh yang menyesakan dan suasana sunyi di sekitarnya selama beberapa hari terakhir hancur seperti balok es, menghilang bersama angin. Huang Xiaolong berdiri dan berjalan keluar dari halamannya seolah semuanya telah kembali normal. Zhao Su dan Fei Hou sedang berjalan menuju halaman Huang Xiaolong, tetapi mereka terkejut ketika melihat Huang Xiaolong keluar. Helaian rambut abu-abu menutupi pelipis Huang Xiaolong. Yang mulia, kau. Seru keduanya keras-keras. Aku baik-baik saja. Ucap Huang Xiaolong dengan tenang dan meyakinkan. Baik Zhao Su maupun Fei Hou ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi melihat sikap Huang Xiaolong, mereka menelan kata-kata itu di ujung lidah mereka. Zhao Su, Fei Hou, ayo jalan-jalan keluar bersamaku. Kata Huang Xiaolong. Siap, Yang Mulia. Jawab mereka berdua serempak. Maka, mereka bertiga pun keluar dari Southern Hill Estate. Huang Xiaolong berkeliaran tanpa tujuan sedangkan Zhao Su dan Fei Hou mengikuti dengan setia dari belakang, tak satu pun dari mereka berani mengeluarkan suara. Ketika mereka tiba di jalan yang ramai, sekelompok orang tiba-tiba memadati jalan di depan mereka. Tidak mengherankan, itu adalah Guo Brothers, Guo Fei dan Guo Zi, dengan sekelompok pelayan dan pengawal keluarga Guo di belakang mereka. Kadang-kadang, Guo Zi dan Guo Fei akan berkeliaran di kota kekaisaran bersama sekelompok pelayan dan penjaga untuk mencari hiburan. Kakak, itu bocah nakal Huang Xiaolong. Guo Fei berkata dengan cepat ketika dia melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Guo Zi mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat bahwa itu benar-benar Huang Xiaolong, sudut bibirnya melengkung membentuk seringai dingin, pergilah, kita akan pergi ke sana, dan dengan itu, dia memimpin sekelompok pelayan dan pengawal keluarga Guo menuju kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang. Kelompok keluarga Guo menghalangi jalan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka kau akan berhasil selamat malam itu. Seru Guo Zi tanpa rasa takut, dibumbui dengan sedikit rasa puas diri dan kesombongan. Hari itu, setelah meninggalkan rumah anggur Sapiditi, mereka menyelidiki identitas Huang Xiaolong, dan kemudian mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, orang yang dikirim untuk membunuh Huang Xiaolong tidak pernah kembali. Meskipun terkejut, mereka tidak mempermasalahkan usaha yang gagal itu dan tidak menaruh perhatian pada Huang Xiaolong. Mereka telah menyelidiki latar belakang Huang Xiaolong secara menyeluruh, dia tidak lebih dari orang desa yang berasal dari keluarga kecil, Huang Klan Manor. Meskipun mereka tidak dapat mengerti mengapa seorang marsekal kerajaan kecil memanggil Huang Xiaolong Tuan Muda, menurut Guo Zi, hal ini tidak penting. Adapun marsekal Haotian dari kerajaan Luotong itu, dia bisa membuatnya menghilang hanya dengan membuka mulutnya. Suasana hatiku sedang tidak enak, sebaiknya kalian enyahlah sekarang. Tatapan mata Huang Xiaolong menembus Guo Zi dan Guo Fei. Kepergian Lilu telah memicu hasrat membunuh yang kuat dalam diri Huang Xiaolong. Apa katamu? Mendengar Huang Xiaolong menyuruhnya pergi begitu dia membuka mulutnya membuat wajah Guo Zi berubah jelek. Bajingan kecil, kau pikir hanya karena adik perempuanmu bertunangan dengan bocah Guo Tai, aku tidak berani membunuhmu. Itu hanya pertunangan. Bahkan jika Guo Tai menikahi adik perempuanmu, aku bisa membuat bocah itu menceraikannya juga. Dasar bajingan tak berguna dari keluarga Huang dari kerajaan terpencil, dia ingin masuk ke rumah keluarga Guo kita.